Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAKS, yang akan dibawakan oleh Muhammad Khairul Amri, Rizky Dia Rahmawati, dan saya sendiri, Sania Yuntamara. Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau SAKS pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DASAK IAI pada tanggal 27 Juni 2007. PSAK ini mengantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002 berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional atau DPN IAI nomor 0823 strip B garis miring DPN dari garis miring IAI garis miring 11 garis miring 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. SAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariat, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Dalam PSAK Syariah ini, pengembangan dilakukan oleh model PSAK umum, namun PSAK ini berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. PSAK Syariah berada dalam PSAK 100-106 yang terdiri dari kerangka konseptual penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istisna. Transaksi syariah didasarkan oleh paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual atau al-falah. Konsep keuntungan dalam syariah. Konsep keuntungan dalam keuangan syariah terletak pada penetapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba atau diharamkan oleh syariat Islam. Dalam keuangan syariah, konsep bagi hasil bisa dalam 3 bentuk, yaitu 1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. 2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem penghimpunan dana atau pool of fund. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. 3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan atau akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Khairul Amri. Baik, di sini saya akan coba menambahkan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Sania tentang konsep keuntungan dalam keuangan syariah. Mungkin di sini saya akan langsung ke contohnya saja dalam aspek bagi hasil yang dibagi dalam 3 bentuk yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya Sania. Yang pertama, pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Nah, di sini saya mengambil contoh apabila kita ingin berinvestasi ke deposito syariah. Nah, tentunya apabila kita ingin melakukan investasi, dana kita akan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalkan bagi hasil atau sewa menyewa dalam prinsip sewa atau dalam prinsip kerjasama seperti itu. Nah, tentunya nantinya pihak yang
kita investasikan dananya, atau dalam hal ini adalah perbankan, perbankan akan mengelola dana kita dengan prinsip-prinsip yang hampir sama juga. Misalkan perbankan dalam melakukan pemutaran uangnya itu menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, kerjasama, atau sewa menyewa. Nah, di awal ketika kita ingin melakukan investasi, pastinya juga akan adanya akad. Akad itu adalah berapa sih bagi hasil yang akan kita terima bila kita melakukan mendepositokan dana kita senilai misalkan 100 juta. Itu sudah ditentukan di awal. Itulah yang dimaksud kerjasama atau akad bagi hasil. Nantinya keuntungan sesuai dengan kesepakatan tersebut. Selanjutnya poin kedua, pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem penghimpun dana atau pool of fund. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek-proyek usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya. Maksudnya ketika kita sudah melakukan investasi ke perbankan syariah dalam bentuk deposito syariah misalkan, nah tentunya pihak bank itu akan memutarkan dana kita atau mengelola dana kita kemana? Ke proyek-proyek yang atau pelaku-pelaku usaha yang memang membutuhkan dana untuk usahanya begitu ya. Nah, pelaku-pelaku usaha ini juga dikenakan prinsip-prinsip syariah juga dalam mengelola dananya begitu. Misalkan saya sebagai pelaku usaha ingin meminjam di bank, tentunya saya dikenakan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Misalkan saya punya usaha warung ataupun toko begitu ya. Nah, saya membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha saya. Tentunya pihak bank akan menawarkan akad ataupun prinsip yang akan dipakai, misalkan prinsip kerjasama atau musyarakah. Tentunya pihak bank dan kita dan saya sudah melakukan akad berapa persentase bagi hasil yang akan saya terima dan pihak bank juga terima dari keuntungan yang saya miliki, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kedua belah pihak membuat kesepakatan. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi. Kesepakatan ini misalkan saya sebagai investor, itu tentunya juga saya harus tahu berapa keuntungan yang saya peroleh apabila saya berinvestasi senilai sekian begitu. Nominal persentasenya juga harus jangka waktu juga harus diketahui secara pasti begitu. Nah, itulah contoh sedikit tambahan materi yang saya berikan tentang konsep keuntungan dalam keuangan syariah. Di sini saya mewakili kelompok saya, Sania dan Rizky. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.